Ya, terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh PPI untuk menjadi intelektual atau akademisi yang 2% di tingkat global tersebut. Saya sangat senang dengan apresiasinya. Nah, pertanyaannya tentang bagaimana mencapai prestasi itu, saya kira kita ada beberapa kunci yang sudah sebetulnya kita mengetahui bersama ya. Yang pertama diantaranya itu adalah konsistensi di dalam penulisan itu juga menjadi salah satunya ya. Misalnya dari tahun 2013, 2012, 2013 itu saya mulai konsisten setiap tahun itu memiliki paling tidak satu publikasi internasional itu ya di jurnal yang memiliki pengaruh yang kuat dan juga secara akademik sangat kredibel kayak gitu. Dan sejak 2012 itu tiap tahun ya sebetulnya tidak banyak ya untuk ilmu sosial saya. Mungkin ada 2, 3 pernah, mungkin ada 4 dalam setahun. Tetapi yang saya jaga paling tidak di dalam 1 tahun itu adalah satu kayak gitu. Itu yang terkait dengan konsistensi publikasi. Kadangkala kita sebetulnya juga tidak terlalu tahu tema mana yang akan menjadi banyak rujukan orang kayak gitu ya. Tetapi dari tema-tema yang saya tulis itu ya, sebetulnya menyangkut semuanya menyangkut tentang religious movement, gerakan keagamaan dan juga tentang masyarakat keagamaan yang ada di Indonesia. Dari beberapa tulisan yang saya buat itu, yang paling banyak mendapatkan sitasi atau mendapatkan menjadi referensi dari akademisi global itu terutama tulisan tentang 2 organisasi, yaitu Muhammadiyah dan yang lebih banyak lagi sebetulnya yang terkait dengan Ahmadiyah, minority religious groups gitu ya, kelompok keagamaan yang sepertinya kenapa banyak dikutip kemudian banyak dijadikan referensi. Di Indonesia itu masih agak tabu orang mengkaji tentang persoalan ini. Jadi referensi orang untuk melihat ini kalau umpamanya dari buku-buku yang ada itu sifatnya itu lebih dogmatis, lebih doktriner dan tidak akademis kayak gitu. Jadi ketika mau melihat tentang kelompok yang bagi sebagian orang dianggap sesat ini kayak gitu ya, tidak menemukan referensi yang kira-kira balance, objektif, yang secara akademik mungkin dilakukan secara dengan data-data yang kuat kayak gitu, dan kemudian disajikan dengan analisis dengan pembacaan yang menarik kayak gitu. Jadi tema ini adalah tema yang ditabukan, tema yang dihindari orang. Kalau umpamanya dilakukan, itu ada dilakukan dengan pendekatan yang non akademis kayak gitu. Jadi ketika kemudian saya menulis itu sebetulnya bukan sekedar kemudian mendapatkan sitasi yang banyak, tetapi saya waktu di Amerika pun waktu selesai menulis beberapa tulisan tentang ini dianggap membuka jalan baru tentang studi tentang keagamaan kayak gitu ya. Yang waktu itu saya mendapatkan penghargaan Charles Wendell Memorial Award itu ya dari UCSB, University California Santa Barbara. Karena perspektif orang termasuk di barat ketika melihat Islam itu yang paling banter diketahui itu adalah Sunni dan Syiah. Nah, kemudian tidak tahu kalau umpamanya di dalam Islam itu ada berbagai aliran atau kelompok yang lain yang jumlahnya juga tersebar di berbagai belahan dunia dan lumayan banyak kayak gitu ya. Dan kelompok ini lumayan solid kayak gitu ya di dalam gerakan, di dalam financial, di dalam ekonomi dan sebagainya kayak gitu. Nah itu yang kemudian membuka orang yang diantaranya di kampus saya kemudian dibuka
semisal kajian tentang diversity in Islam atau plural Islam, terus kemudian kajian tentang various groups, religious groups di dalam Islam dan sebagainya kayak gitu. Yang itu diantaranya juga menggunakan karya-karya saya sebagai referensi kayak gitu ya. Jadi ada, kalau di tanah air, kalau di barat tidak melakukan karena perspektifnya itu terfokus pada Sunni dan Syiah, di Indonesia tidak dilakukan karena ini dianggap sebagai sesuatu yang sebagian orang misalnya dalam fatwa MUI bukan bagian daripada Islam, atau dianggap sebagai sesuatu yang penyakit di dalam keagamaan kita kayak gitu. Nah, untuk melihat secara objektif tentang isu ini menjadi sesuatu yang menarik dalam dunia akademik kayak gitu ya. Nah, beberapa tulisan saya itu saya merasa ini adalah sebuah apresiasi luar biasa, karena rupanya banyak sekali orang kemudian menjadikan itu sebagai referensi. Bahkan beberapa teman saya sendiri belum mengecek ya, ketika melihat tentang studi tentang Ahmadiyah itu katanya saya top 1 untuk di tingkat global kayak gitu ya untuk kajian tersebut. Sebetulnya ada beberapa orang yang dulu mengkaji tentang isu ini sebelum saya melakukan itu ya. Johanan Friedman kayak gitu ya. Terus kemudian ada beberapa buku yang lain, tapi jumlahnya itu mungkin hanya 3 atau berapa gitu. Nah, setelah saya melakukan tahun 2013, 2012 dan 2014 itu banyak sekali menulis tentang itu gitu. Sekarang sudah banyak sekali buku-buku baru, research baru tentang isu-isu semisal Ahmadiyah ini. Jadi itu isu pertama yang yang kemudian banyak dikutip oleh para akademisi yang barangkali berpengaruh pada katakanlah indeks setasi dari karya saya. Nah, yang tema yang kedua ini sebetulnya sudah banyak dulu yang tentang Muhammadiyah itu ya. Organisasi keagamaan modernis terbesar di Indonesia itu. Nah, dulu sebetulnya banyak sarjana-sarjana besar, termasuk Clifford Geertz itu menulis tentang Muhammadiyah di dalam Santri Priyayi Abangan, Religion of Java itu. Terus kemudian ada James Peacock, ada Herman Beck dari Belanda, dari beberapa negara yang lain. Tetapi yang secara serius mengkaji ini setelah katakanlah reformasi, setelah 2010 dan sebagainya, itu justru dari orang-orang Indonesia. Dan orang-orang Indonesia itu diantaranya adalah saya yang menggantikan katakanlah posisi yang dulu hanya dilakukan oleh Barat. Dan rupanya akademisi di dunia mungkin merasa mendapatkan sebuah perspektif yang lebih otentik kayak gitu ya ketika membaca tulisan itu dilakukan oleh katakanlah orang Indonesia yang membaca dengan perspektif yang tidak dapat digali oleh orang-orang Barat yang mungkin hanya ke Indonesia beberapa waktu. Nah, itu yang diantaranya saya menulis di Encyclopedia of Oxford Encyclopedia of Religion, kemudian ada di Encyclopedia of Islam di Brill, kemudian yang akan datang itu di Cambridge. Jadi di beberapa penerbitan handbook dan sebagainya itu tentang Muhammadiyah itu akhirnya kemudian saya yang diminta untuk kemudian menuliskannya, termasuk yang di Singapura, di beberapa kampus yang lain untuk presentasi tentang gerakan keagamaan yang ada di Indonesia ini. Jadi itu 2 isu yang tema yang kemudian banyak dikutip untuk para akademisi global tentang kajian di Indonesia kayak gitu. Sebetulnya kalau umpamanya disebut kolaborasi, saya memang banyak menulis ya dengan penulis yang lain, tapi hampir semuanya itu adalah penulis Indonesia sendiri kayak gitu ya. Hanya saja saya selalu berkomunikasi, berkonsultasi, dan juga yang menarik itu kadangkala mungkin saya kan sebetulnya bukan native ya, tetapi ketika kita menulis itu dan ada konten yang bagus itu, beberapa orang bahkan menawarkan untuk kemudian membaca, mengedit
atau kemudian proofread dan sebagainya kayak gitu sebelum kemudian terbit kayak gitu. Bahkan misalnya ketika saya menulis di sebuah jurnal yang sangat bagus kayak gitu ya, reviewernya sendiri menawarkan untuk kemudian menjadi katakanlah editing bahasanya itu untuk menjadi lebih bagus dan sebagainya kayak gitu. Jadi saya beruntung sebetulnya ketika menulis itu beberapa orang menawari untuk memperbaiki naskahnya dan sebagainya gitu untuk menjadi lebih baik kayak gitu. Jadi kolaborasinya pertama tentu saja di dalam publikasinya, meskipun hampir semuanya itu tidak ada orang asing yang ada muncul di dalam karya saya kayak gitu ya. Lebih banyak adalah bersama dengan orang Indonesia, tetapi setiap proses mempresentasikan dan sebagainya itu hampir semuanya terlibat katakanlah orang asing, baik dalam katakanlah editing atau di dalam konsultasi atau diskusi kayak gitu ya, bukan konsultasi, diskusi tentang materi-materi yang saya sampaikan. Dan kadang-kala materi itu sebelumnya atau setelahnya kayak gitu akan saya presentasikan kepada komunitas akademik di luar negeri kayak gitu ya. Jadi tentu kolaborasi itu menjadi penting, tetapi tidak semuanya itu muncul di dalam karya kita. Karena kalau umpamanya co-author dalam karya-karya saya itu hampir tidak ada yang orang asingnya kayak gitu. Saya sering kali menyampaikan ketika berdiskusi dengan teman-teman itu banyak sekali tema-tema yang ada di dalam masyarakat kita itu akan bisa diangkat menjadi sesuatu yang menarik secara global kayak gitu ya. Banyak isu-isu yang Indonesia ini kan sebetulnya lab tentang ilmu sosial kayak gitu. Yang orang asing itu tidak lebih tahu tentang apa yang terjadi di kita. Nah, kelemahan kita kadangkala itu adalah bagaimana menganalisisnya dan bagaimana kita mengkonekkan itu, menyambungkan karya kita itu dengan diskursus tentang isu itu secara global kayak gitu ya. Misalnya saya tidak akan bisa menulis tentang Ahmadiyah dan diterima di jurnal yang bagus atau di kalangan akademik yang bagus kalau saya hanya membaca, mengungkapkan data-data yang ada di Indonesia tanpa kemudian mengaitkan dengan diskursus akademik yang ada di secara global, teori yang dipakai secara global tentang isu ini. Misalnya ya isu tentang Ahmadiyah harus dikaitkan dengan isu tentang heresy, ortodoksi, freedom of religion, dalam kaitannya dengan human rights, religious rights, kemudian isu yang berkaitan dengan citizenship, kewarganegaraan, dan itu harus menggunakan beberapa perspektif yang katakanlah dipakai dan menjadi referensi di dalam kaitannya dengan global. Isu yang banyak terjadi di Indonesia itu ketika hanya disajikan dalam bentuk data-data, maka itu menjadi hanya menjadi referensi orang lain, tetapi kemudian tidak banyak berpengaruh dalam kaitannya dengan bangunan akademik, arsitektur pengetahuan yang sedang dikonstruksi di dalam dialektika tentang akademik global tersebut kayak gitu ya. Jadi itu akan mungkin penting bagi kita untuk memiliki data, tetapi juga untuk menganalisisnya, mengkomunikasikannya dengan para akademik global bahwa ini isu di Indonesia itu dalam konteks global bisa bermakna dalam kaitannya membaca teori ini atau membantah teori itu kayak gitu ya, atau kemudian mengisi kekosongan di dalam kaitannya dengan isu-isu yang ada di dalam diskursus akademik global. Jadi salah satu kuncinya memang kita harus mengaitkan. Jadi kita tidak bisa semata-mata menuliskan hanya kasus-kasus persekusi tentang penyerangan, terus kemudian yang list daftar-daftar masjid atau tempat ibadah yang tidak dapat dibangun, itu tidak akan berbunyi kayak gitu. Itu mungkin berbunyi dalam kaitannya dengan advokasi terhadap komunitas, tetapi dalam wacana akademik tentu saja itu tidak memiliki relevansi yang dicari oleh orang komunitas akademik yang lain kayak gitu. AI itu memang membantu beberapa hal dalam bentuk katakanlah informasi dasar atau informasi, misalnya cara kita bisa menanya tentang bagaimana kita menganalisisnya.
Tapi AI itu bergantung kepada pertanyaan yang kita ajukan, permintaan yang kita lakukan. Jadi kita perlu untuk kemudian misalnya memberikan sebuah precise question, pertanyaan yang precise, yang katakanlah mungkin AI sendiri tidak bisa menjawabnya. Dan ketika dia tidak bisa menjawab, misalnya I'm sorry kayak gitu, dia tidak mengetahui dan sebagainya, itu artinya diantaranya adalah bahwa dia tidak memiliki data kayak gitu kan. Dan sebetulnya data-data AI itu juga bisa melihat, misalnya saya melakukan komparasi, ketika persoalan tentang heresi ortodoksi itu saya tanyakan ke AI dalam bahasa Indonesia, apakah kira-kira jawabannya sama dengan yang bahasa Inggris sama bahasa Arab? Saya beberapa kali mencoba itu, ternyata tidak. Kenapa? Karena dia itu kan berdasarkan kepada akumulasi pengetahuan yang tersimpan di dalam AI tersebut kayak gitu ya. Nah, ketika saya menanyakan isu heresi ortodoksi Ahmadiyah itu dalam bahasa Inggris, jawabannya itu menjadi sesuatu yang standar dalam diskursus tentang religious freedom global. Tetapi ketika itu saya tanyakan dalam bahasa Indonesia, itu menjadi cenderung doktrinal, karena datanya semisal itu. Ketika itu saya tanyakan di dalam bahasa Arab, jawabannya ya sesuai dengan wacana-wacana yang ada di sana. Nah, ini kita bisa melihat bahwa sebetulnya untuk saat ini ya, barangkali kita sebetulnya masih lebih bisa menganalisis lebih tajam daripada yang ada di AI kayak gitu ya. Apalagi tentang isu-isu yang kita hidup dari bertahun-tahun tentang membahas isu tersebut. Tetapi dia bisa membantu untuk katakanlah memetakan beberapa hal yang katakanlah seperti apa yang terjadi di Eropa, di Indonesia dan sebagainya, dan juga bisa melihat katakanlah analisis apa yang barangkali bisa dipakai. Meskipun kalau bagi saya ketika membahas tentang isu ini, jawaban-jawaban dari AI itu menjadi datar kayak gitu ya. Saya sudah mencoba untuk mempertanyakan secara deep kayak gitu ya. Tapi ketika kita melihat bahwa ini adalah bidang kita itu ya, apa yang ditawarkan AI itu kadang-kala masih datar-datar kayak gitu ya. Masih mungkin akumulasi pengetahuannya belum cukup banyak. Saya belum mencoba tentang AI yang baru, tapi let's see ya tentang seperti apa nanti AI itu memberikan. Tapi paling tidak kuncinya itu adalah kita harus memberikan precise question kepada AI itu sehingga kita mendapatkan informasi yang kita harapkan yang sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau umpamanya pertanyaannya biasa dan mungkin sederhana, jawabannya juga akan sederhana dan sebagainya kayak gitu. Ya, salah satu peran penting yang kita harapkan dari PPI itu kan ikut membangun ekosistem research yang baik yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah bagaimana kemudian orang bisa melakukan penelitian itu dengan sebagai sesuatu hobi, sesuatu dedikasi, sebagai sesuatu enjoyment, sebagai sebuah kepuasan untuk melakukan penelitian, happy dalam melakukan penelitian dan sebagainya. Nah, kalau umpamanya PPI bisa menjalankan katakanlah peran membangun ekosistem itu, saya kira itu menjadi sebuah prestasi yang luar biasa. Termasuk ini kan PPI ini satu-satunya ya yang didukung oleh BRIN kayak gitu ya, yang diantaranya barangkali akan banyak sekali asosiasi keilmuan yang ada di masyarakat kita itu, bagaimana kita kemudian bisa merangkul dan menjadikan semuanya itu hidup sehingga dinamika akademik di tanah air itu menjadi bergairah, menjadi bersemangat dan produktif kayak gitu.